terhubung bersama dengan Christine Natasha, analis dari Mirai Aset Sekuritas. Selamat siang, Mbak Christine. Halo, selamat siang Mbak Syarifah. Iya, Mbak. Kalau kita lihat di sini IHSG sempat dibuka di zona hijau, tapi rupanya langsung berbalik arah begitu, dan kita lihat juga koreksinya berada di kisaran 0,6% begitu pada awal perdagangan dan ditutup di 0,45% pada akhir perdagangan di sesi satu hari ini. Seperti apa analisa Anda untuk IHSG kita, mengapa terjerembab begitu di zona merah? Saya melihat memang hari ini ada kecenderungan kalau indeks kita akan bergerak berkonsolidasi dan cenderung di zona merah karena sudah naik secara signifikan sejak minggu lalu dikarenakan optimisme di pasar, di mana karena jumlah kasus baru dan aktif untuk COVID-19 di Indonesia terus menurun, menyusul juga penerapan social distancing yang relatif ketat oleh pemerintah sepanjang bulan Juli dan Agustus, dan pemerintah kita juga setelah memutuskan untuk secara bertahap akan melonggarkan langkah-langkah pembatasan sosial yang ketat untuk mengurangi tekanan terhadap pemulihan ekonomi Indonesia. Dan kita lihat hal ini berimbas positif terhadap market karena euforia pembukaan ekonomi kembali. Dan selain itu, kalau untuk hari ini kita lihat bahwa besok akan ada libur nasional, di mana biasanya market mengambil aksi ambil untung atau profit taking, yang dimana menurut saya ini masih terlihat normal di tengah masih adanya optimisme di market. Dan kita lihat bahwa net buy asing masih cukup signifikan sejak kemarin, dan walaupun hari ini hanya tipis sekitaran 100 miliar, dan kita lihat masih ada optimisme untuk saham-saham perbankan dan juga komoditas. Selain itu, kalau untuk hari ini market juga masih menunggu kepastian dari policy rate, di mana ekonom kami juga percaya bahwa BI akan maintain its policy rate. Oke, nah tadi sudah disebutkan ya bahwa memang tampaknya terjadi aksi profit taking begitu di market kita pada perdagangan sesi satu hari ini. Tapi kemudian Anda lihat juga saham-saham yang terkoreksinya paling dalam ataupun juga yang paling terkena aksi profit taking ini adalah di sektor komoditas dan juga perbankan begitu, khususnya adalah komoditas batu bara. Nah, apakah menurut Anda aksi profit taking ini hanya bersifat sementara begitu, mengingat bahwa besok adalah hari libur, atau justru memang sudah saatnya untuk pelaku pasar mengambil ataupun juga merealisasikan keuntungan di sektor tersebut? Kalau saya lihat ini hanya sementara, karena kita lihat juga baru aja ada data mengenai China's weak third quarter 2021 GDP, yang dimana ini hurt sentiment across the commodity market. Namun kalau kita lihat saat ini untuk supply tightness di energy market, ini juga berarti bahwa negatif sentiment di commodity market yang saat ini ada itu hanyalah sementara. Dan selain itu juga kan memang indeks kita lihat akan ada aksi ambil untung karena besok juga akan libur, dan kita lihat juga bahwa imbas dari power shortage di China ini juga likely menghapus potensi adanya penurunan pemerintahan sementara, sehingga harga komoditas masih akan terjaga going forward kita lihat. Dan juga kita melihat bahwa ada curah hujan tinggi dan juga penurunan temperature atau musim dingin di China juga trigger kenaikan dari thermal coal futures di China yang akan extend kenaikan torelinya mereka gitu. Oke, artinya meskipun sebetulnya harga dari komoditas batubara sendiri juga sudah terkoreksi, tapi tetap menarik ya untuk mengoleksi emiten-emiten di sektor batubara, atau seperti apa? Ya, saya lihat masih cukup menarik untuk emiten-emiten batubara untuk dikoleksi, karena kita lihat tren kenaikan harga batubara masih akan berlanjut. Ini karena adanya krisis energi ya, di mana ini juga membuat harga-harga batubara akan tetap di level saat ini atau bahkan masih bisa naik lagi gitu saya lihat. Oke, kemudian seperti apa pandangan Anda terkait dengan dari kebijakan BI 7 days repo rate ataupun juga yang nanti akan diumumkan begitu terkait dengan RDG BI untuk suku bunga acuan? Seperti apa analisa Anda? Karena memang sejumlah konsensus juga menyebutkan bahwa BI akan tetap mempertahankan suku bunga. Seperti apa efeknya untuk market kita? Ya, saat ini market juga masih menunggu kepastian kan dari policy rate, dimana kalau kami sih percaya bahwa BI akan maintain its policy rate, karena we think that central bank akan play
play it safe in order to maintain the relatively strong position of rupiah saat ini. Walaupun kenaikan harga komoditas juga saat ini menyumbang surplus neraca perdagangan RI yang juga masih membantu penguatan rupiah. Namun kita lihat bahwa Indonesia masih membutuhkan sentimen dan kita masih menunggu kepastian juga dari vaksin di Indonesia yang saat ini ternyata secara overall masih cukup rendah gitu realisasinya. Oke, kemudian seperti apa analisa Anda terkait dengan kondisi rupiah yang saat ini juga dalam tren penguatan dan bahkan tadi juga masih menguat terhadap dolar Amerika Serikat? Kalau saya lihat sih penguatan signifikan recently yang dialami rupiah saat ini juga disebabkan karena pelemahan indeks dolar Amerika Serikat, di mana dolar melemah karena investor juga memperkirakan bahwa Federal Reserve akan mulai mengurangi pembelian aset sejak November atau bulan depan dan juga beralih pada kenaikan suku bunga. Lalu saya lihat juga dari harga komoditas yang saat ini menguat, ini juga turut membantu menyumbang surplus dari neraca perdagangan di Indonesia, di mana ini juga membantu penguatan dari rupiah kita. Dan dari Indonesia sendiri, sentimen positif yang selama ini muncul juga dari ekspektasi bahwa current account deficit kita akan mengecil karena harga CPO yang membaik, di mana ini juga membantu ekspor Indonesia dan neraca perdagangan kita yang mencatatkan surplus di bulan-bulan terakhir ini juga mendorong penguatan rupiah. Dan kita lihat bahwa dari sisi ekspor sejak beberapa bulan terakhir kita juga melihat bahwa ekspor Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan, di mana terakhir bulan September ekspor migas itu naik sebesar 39,8% secara year-on-year, di mana ini cukup signifikan. Selain itu, non migas juga naik 48% secara year-on-year, dan sentimen positif utama untuk kenaikan ekspor itu juga datang dari ekspansi yang lebih lanjut dari kegiatan manufacture di pasar-pasar ekspor utama dari Indonesia, dan juga pertumbuhan harga CPO yang menguat secara year-on-year gitu. Saya lihat jadi hal-hal ini juga masih memberikan dorongan terhadap penguatan saat ini gitu. Oke, berarti memang potensinya masih positif ya untuk kedepannya. Terima kasih sekali Mbak Christine Natasha, analis dari Mirae Asset Sekuritas, telah bergabung bersama kami dalam segmen Markets Now CNBC Indonesia.